Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman, dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Channel. Untuk edisi yang ke-190 ini, kita ingin menyampaikan eh, eh, apa peringatan untuk tanggal 2 Desember ya. Barangkali teman-teman, sahabat-sahabat, Bapak Ibu dan adik-adik semua, untuk tanggal 2 Desember ini hari memperingati apa? Nah, mungkin ada di antara beberapa sahabat, teman-teman, dan adik-adik semua mungkin belum mengetahui ya, tanggal 2 Desember itu hari apa sih? Nah, ternyata dunia internasional itu menyepakati bahwa tanggal 2 ya, tanggal 2 Desember itu diperingati sebagai Hari Literasi Komputer. Memang ini baru disepakati di tahun 1990 ya, jadi masih masih baru ya. Nah, nah, literasi memperingati Hari Literasi Komputer Sedunia. Memang terkait dengan komputer ini merupakan sebuah peradaban yang baru ya bagi umat manusia karena memang sebelumnya ya, di awal abad 20, ya, di awal abad 20 itu komputer belum dikenal ya. Kemudian di pertengahan kedua abad 20 itu baru muncul komputer. Meskipun waktu itu komputer itu masih sangat-sangat besar, sebesar lemari yang eh, kita kenal itu ya. Nah, saat ini sudah semakin kecil, kemudian ada PC ya, personal komputer, kemudian ada laptop atau notebook itu istilahnya, bahkan sekarang lebih kecil lagi, kita pakai smartphone ya, lebih kecil lagi. Nah, oleh karena itu memang hari atau peringatan Hari Literasi Komputer itu perlu kita ketahui atau perlu kita kenal bersama. Nah, sekarang bagaimana dengan konteks keindonesiaan ya? Dalam konteks keindonesiaan memang literasi komputer itu kemudian dikenal dengan istilah literasi ICT atau literasi digital ya. Karena beberapa waktu yang lalu Kemendikbud itu memperkenalkan ada istilahnya 6 jenis literasi dan juga 6 komponen ya, 6 komponen dasar literasi. Memang yang dikenal di dunia, yang dikenal oleh teman-teman semua itu biasanya yang komponen ya. Jadi 6 komponen literasi mulai dari literasi bahasa dan sastra, kemudian literasi numerasi, ya kan? Kemudian ada juga yang namanya literasi sains, ya kan? Kemudian ada yang dikenal dengan istilah literasi finansial, ya kan? Kemudian ada istilahnya adalah numerasi numerasi digital. Kemudian ada yang namanya budaya atau sosial budaya dan kewarganegaraan ya, dan kewarganegaraan. Jadi ada 6 komponen dasar untuk literasi. Nah, memang yang munculnya istilah literasi itu memang di diinspirasi oleh adanya literasi komputer ini. Karena memang literasi komputer itu atau peringatan Hari Literasi Komputer itu sudah ada sejak 1990-an. Sementara untuk literasi yang
eh, yang dikenal di Indonesia, yang dikembangkan di Indonesia itu sejak tahun 2010-an ya. Jadi memang terinspirasi oleh adanya peringatan Hari Literasi Komputer. Memang terkait dengan literasi ini di Indonesia memang eh, dari berbagai informasi memang terkait dengan literasi ini masih di bawah ya dari segi kemampuannya. Karena memang yang menjadi tolak ukur utama itu adalah tiga hal tadi ya, yaitu literasi, numerasi, dan sains ya. Memang karena di Indonesia di samping karena jaringan internet juga masih belum merata waktu itu ya, waktu itu belum merata. Maksudnya di awal tahun 2000-an itu jaringan internet juga belum rata, bahkan mungkin sampai saat ini masih ada beberapa daerah atau beberapa wilayah atau beberapa lokasi yang jaringan internetnya itu masih mengalami kesulitan ya saat ini. Nah, karena memang terkait dengan literasi digital atau literasi ICT itu memerlukan perangkat yang memungkinkan masyarakat kita atau rakyat Indonesia mengakses itu dan itu memerlukan perangkat yang memadai atau perangkat yang mendukung. Sementara jaringan internet, kemudian perangkat yang mendukung juga belum ada atau kurang memadai, maka terkait dengan literasi ini memang masih perlu ditingkatkan sesuai dengan hasil PISA yang sudah dirilis di tahun 2018, ya, kemudian di 2014 itu kita bisa melihat memang masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia, katakanlah begitu, itu masih pada level yang kurang menggembirakan. Nah, oleh karena itu, dengan adanya peringatan Hari Literasi Komputer Sedunia yang diperingati pada tanggal 2 Desember, maka kita perlu mengakselerasi terkait dengan literasi digital dan literasi ICT yang tentunya yang positif ya bagi masyarakat Indonesia, khususnya adalah bagi para generasi muda. Namun demikian, kalau kita melihat perkembangan terkini, eh, siswa-siswi kita, atau adik-adik kita, atau anak-anak kita sekarang ini terkait dengan literasi digital itu sudah sangat familiar ya. Meskipun mungkin perlu kita arahkan ke hal-hal yang bersifat positif ya. Misalnya dilakukan untuk melakukan riset, melakukan penelitian, dilakukan untuk pengembangan teknologi, atau juga digunakan untuk mencatat hal-hal yang positif ya. Itu semuanya akan sangat mendukung bagi perkembangan literasi-literasi yang lain di Indonesia. Memang literasi komputer itu menjadi titik tolak bagi masyarakat Indonesia, khususnya adalah para siswa-siswi kita, para pelajar kita, para mahasiswa kita, untuk terus meningkatkan kompetensinya terkait dengan menghadapi perkembangan dan kemajuan sains dan teknologi di Indonesia. Nah, kalau kita kaitkan dengan rencana besar bangsa Indonesia, yaitu Indonesia Emas, maka literasi komputer ini menjadi sangat-sangat vital, ya, menjadi sangat-sangat penting. Mengapa demikian? Karena semua sumber keilmuan, semua sumber pengetahuan itu saat ini sudah ada di dalam internet. Semuanya sudah ada di dalam komputer, semuanya sudah ada di dalam smartphone, semuanya sudah ada di dalam jaringan internet yang kita kenal saat ini. Jadi, kalau siswa-siswi kita, mahasiswa kita ingin mencari sumber landasan teori, ya, katakanlah seperti itu ya,
landasan teori atau sumber-sumber keilmuan, itu semuanya sudah ada di dalam internet. Bahkan sampai juga yang mungkin di dunia pesantren dikenal dengan istilah kitab kuning, itu saat ini semuanya sudah ada di dalam komputer. Nah, semakin santri-santri kita, semakin ulama-ulama kita, semakin mahasiswa-mahasiswa kita atau mahasantri-mahasantri kita mengenal atau meningkat kemampuan literasi komputernya, maka kemampuan terkait dengan pengetahuan umum, ya, pengetahuan yang ada di dalam kitab kuning, itu bisa dilihat semuanya melalui komputer atau melalui laptop, bahkan juga melalui smartphone. Nah, oleh karena itu, eh, dalam rangka peringatan Hari Literasi Komputer Sedunia, masyarakat Indonesia, baik yang ada di dunia pendidikan maupun yang ada di eh, keluarga maupun yang ada di masyarakat, itu semua layak untuk meningkatkan literasi komputer ini. Karena memang komputer ini sangat membantu dan menjadi alat yang sangat strategis atau menjadi media yang sangat strategis bagi pengembangan peradaban Indonesia. Nah, sebagaimana kita sampaikan di forum-forum sebelumnya atau di edisi sebelumnya bahwa peradaban bagi kita itu secara garis besar itu terbagi menjadi level ya. Jadi level yang pertama adalah peradaban keagamaan, itu berbasis wahyu. Kemudian yang kedua atau level yang kedua adalah peradaban filosofis, itu berbasis pemikiran-pemikiran filsafat. Kemudian yang ketiga atau level yang ketiga adalah peradaban sains, itu berbasis dengan eh, riset-riset ilmiah berbasis metodologi ilmiah. Dan level yang terakhir atau yang keempat adalah peradaban teknologis. Dan ini memang sangat relevan dengan peringatan Hari Literasi Komputer Sedunia. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat Indonesia terus meningkatkan literasi eh, literasi komputer ini agar kemajuan, peradaban, kemudian kualitas masyarakat Indonesia semakin meningkat tentunya dalam kancah dunia internasional. Dan wabil khusus adalah untuk menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Barangkali demikian, sekali lagi selamat Hari Literasi Komputer di tanggal 2 Desember ini. Semoga masyarakat Indonesia terus meningkat literasi komputernya tentunya untuk hal-hal yang bersifat positif. Terima kasih. Kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.